kasih untuk hadirat-Mu. Dan kembali setiap Kau hadir, Kau tidak pernah datang dengan tangan kosong. Kau selalu memberkati kami. Kau selalu memberi kami rasa aman dan rasa tenang, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih setia mulai menjadi pagar dan perisai bagi kami. Biar saatnya kembali Roh Kudus. Tanpa jamahan-Mu, jadi setiap kami pun tidak akan bisa mengerti jalan-jalan-Mu. Beri kami roh pengertian, beri kami kecerdasan secara kerohanian, supaya kami bisa mengaplikasikan firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Biar hidup kami terus dari waktu ke waktu menjadi serupa dengan Engkau, dan dunia bisa melihat Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami dan urapi hamba-Mu. Kembali lidahku seperti pena dengan tangan seorang penulis, sekolah penulis dan pelukis hidupku. Biar kesaksian yang hamba-Mu alami bersama Engkau bisa menjadi berkat. Bahwa Allah sampai hari ini tetap bekerja dan tetap mau membuat kami terus terbang lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi, dan memakai kekuatan yang dan anugerah yang dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Shalom. Apa kabar? Gak terasa sudah September, udah mau ganti tahun lagi. Kita bersyukur yang dikatakan tahun yang bagaimana akhirnya bisa lewatin lagi, sudah mendekati akhir tahun. Dan bulan ini adalah bulan dimana kita masuk di dalam divine abundance ya, dimana kita bisa lihat bahwa Tuhan memang ciptakan kita adalah untuk diberkatin. Tidak ada rencana Tuhan menciptakan kita untuk dikutuk. Ya, jadi itu yang harus kita sadari bahwa sungguh kita adalah pribadi yang sangat dikasih Allah. Nah, hari ini saya mengajarkan bagaimana untuk senantiasa untuk hidup di dalam kelimpahan, tapi kelimpahan ilahi ya. Karena dalam kehidupan kita itu yang kita kejar. Kita buka Yesaya 46. Karena dalam kehidupan kita mesti menyadari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, itu yang harus kita capai. Untuk kita terus masuk di dalam hadirat berkat yang tidak pernah ada putus-putusnya ya. Yesaya 46 ayat 9. Kita harus menyadari dikatakan gini ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita punya Allah ya, kita harus mengerti jalan pikirannya supaya kita bisa terkonek dengan apapun yang ada di hadirat Tuhan ya. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang punya rencana, punya kehendak yang pasti dilaksanakan dan itu tidak mungkin gagal. Nah, kalau kita bisa lihat di dalam kehidupan kita ya, bahwa kita diberikan satu yang namanya kehidupan, yaitu perjalanan kehidupan yang cuma sekali. Dan itu gak bisa diulang. Nah, kalau kita tahu bahwa dikatakan bahwa Tuhan itu punya rencana, kehendaknya pasti terlaksana, berarti Tuhan itu punya tujuan. Siapapun yang dilahirkan di dunia, ya, itu di dalamnya itu adalah kita lahir dan itu adalah kemauan Tuhan. Ada hati Tuhan di situ. Nah, setiap apapun yang dilahirkan di dunia pasti ada tujuan yang Tuhan taruh. Nah, di dalam tujuan seperti ini, dan kita bisa lihat bahwa Tuhan ciptakan kita sebelum lahir, Tuhan sudah tetapkan satu tujuan di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita diwujudkan sudah ada rencana Tuhan sebelumnya. Jadi kita ini adalah produk di mana pada waktu kita diciptakan, Tuhan sudah punya rencana. Bahkan tujuan akhir dari apa yang kita jalani nanti, itu sebelum dimulai Tuhan sudah rencanakan. Jadi kok kita bisa lihat bahwa setiap produk apapun yang mau diciptakan oleh satu produsen pasti itu dalam perencanaan ya. Nah, begitupun dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu punya sesuatu rancangan sebelum kita start di dalam perjalanan hidup kita muncul, Tuhan sudah punya rencana. Nah, ini yang kita mesti pelajari. Nah, kita mesti juga lihat bahwa setiap produk apapun dia tidak mungkin tahu fungsinya sendiri. Dia harus tanya sebagai yang menciptakannya. Nah, sama juga dalam kehidupan kita, karena kita ini adalah lahir dari tujuan Tuhan tertentu, kita nggak mungkin tahu apa tujuannya kalau kita tidak punya hubungan dengan pencipta kita.
Maka kita katakan dalam kehidupan kita, untuk kalian bisa hidup secara maksimal, kita harus hidup di dalam tujuan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, selama dalam kehidupan kita, kalau untuk kita bisa tahu apa rencana Tuhan, tujuan Tuhan, kita harus dekat dengan Dia. Kita harus kenal jalan Dia. Kita harus paham cara-cara berpikir. Dan kita juga tahu bahwa firman ini adalah, Alkitab ini adalah peta. Alkitab ini adalah pesan-pesan Tuhan yang kita harus hidupi. Nah, jadi saya katakan dalam kehidupan, kita itu diberi kesempatan Tuhan satu kehidupan. Tujuannya apa? Hanya untuk mengenal Dia. Nah, di dalam kehidupan kita, bahkan sesudah mengenal Dia, Tuhan tingkatkan kita lagi untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, itu adalah goal, itu adalah tujuan yang terbesar yang Tuhan mau. Dan saya katakan kehidupannya nggak bisa diulang, cuman sekali ya. Dan kita mesti menyadari kalau kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita ini adalah dalam hati Tuhan, dalam kehendak Tuhan, berarti kita ini bukan ditentukan oleh dunia. Ya, jadi jangan sampai sesudah kita mengalami peristiwa apapun, dunia mulai menyetir kita. Tetap kita harus di dalam rencana Tuhan. Nah, hari ini saya mau ingatkan bahwa apapun yang lahir di dunia itu pasti ada tujuan. Nah, di dalam tujuan itu ada visi. Visi itu adalah gambaran akhir nantinya kita akan menjadi seperti apa. Ya, di bumi ini sudah kamu jalankan ujung seperti apa. Nah, kita sama juga begitu kita lahir, kita akan lihat gambar akhir kita jadinya seperti apa sudah 50 tahun kemudian, 60 tahun kemudian, kita bisa lihat kita menjadi seperti apa. Nah, hari ini kita merenungkan bahwa kita tuh udah berjalan terus ya. Sekarang usia saya juga sudah 68 tahun, itu matahari sudah mau terbenam. Dan kita mulai lihat apakah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sudah terlihat. Apakah jejak-jejak kita itu mengikuti teladan Tuhan? Saya berdoa kalau ini belum ada di hidup kalian, ayo kejar. Rencana Tuhan yang Dia ciptakan kita itu harus terwujud. Karena dikatakan bahwa segala yang Tuhan kehendaki akan Tuhan laksanakan. Mau tidak mau itu akan terus berjalan. Nah, kebetulan dalam kehidupan kita nggak pernah tahu ya. Mungkin di tengah-tengah ada perjalanan hidup di mana orang tua kita lakukan sesuatu yang buruk atau kita ngambil keputusan yang salah yang mengakibatkan kehidupan hari ini kita menjadi tidak baik seperti itu. Tapi saya mau katakan kepada kalian, bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan itu memberi gini ya, siapapun yang lahir di musim apapun, ya mungkin kita lahir di musim COVID lah, di musim di mana kita lagi ngalami kayak demo segala macam, atau kita lahir dari keluarga yang tidak menentu atau dari ras suku yang tidak baik seperti itu, saya mau katakan Tuhan tidak pernah tergantung dari latar belakang kita. Dan ini janji Tuhan, siapapun yang pernah hidup dalam kehidupan dan kalian mengalami kehidupan yang paling hancur, asalkan kalian bisa bertemu dengan Yesus, yaitu kita berkesempatan lahir baru, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan disitulah setiap orang, mau usia apapun, dari bangsa apapun, Tuhan akan memberi kesempatan bagaimana kerajaan Allah akan dinyatakan melalui kehidupan dia. Amin. Jadi kalau kalian bisa adalah kehidupan saya kan itu hancur-hancuran. Tapi tahun 97, di mana itu titik balik saya mencari Tuhan dan saya diberi kesempatan untuk lahir baru. Saya bersyukur Tuhan memanggil saya, Tuhan datangi saya seperti itu dan saya lahir baru. Nah, disitulah saya dan keluarga saya, now sampai sekarang Tuhan beri kesempatan untuk menyatakan kerajaan Allah bekerja melalui kehidupan saya. Nah, hari ini kalau umpama kita pernah lahir baru dan kita berjumpa dengan Tuhan, tapi kalau tidak ada perubahan apa-apa, ada yang gak beres. Saya mau katakan tidak mungkin suatu pribadi yang besar ya masuk dalam kehidupan kita dan itu tidak merubah kita, nggak mungkin ya. Nah, di 1 Korintus 12 ayat 7 ini pun dikatakan seperti ini. Firman-Nya juga mengatakan bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan di mana Dia akan nyatakan pribadi Dia melalui setiap orang siapapun diciptakan. 1 Korintus 12 ayat 7. Di bahasa Inggrisnya ya, ke bahasa Indonesianya, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tapi dari translation dari The Message ya, dia katakan gini ya, each person is given something to do to show who God is. Setiap orang Tuhan beri kesempatan untuk menyatakan siapa Tuhan di dalam kehidupan dia. Dan kita bersyukur kita ini siapa sehingga Tuhan yang besar mau nyata dalam kehidupan kita. Dan saya katakan dalam kehidupan kita tidak ada ciptaan lain yang punya kesempatan seperti kita sebagai manusia. Nah, hari ini saya mau katakan jadi detik ketemu Yesus. Nah, di situ adalah kesempatan pada waktu kita mengerti bahwa visi itu kita tangkap,
Dan waktu kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kita akan lihat, kita tidak akan liar lagi, kita mulai didisiplinkan hidup kita. Ya. Nah, kenapa saya tekankan mengenai tujuan? Karena kalau kita bisa lihat ya, kita ini diciptakan ada tujuan. Kalau kalian mau hidup dengan berkat yang maksimal, kalian harus ada hidup di dalam tujuan Allah. Selama kalian tidak berdiri di tujuan Allah, kalian akan hidup seperti dunia. Jadi saya katakan dalam kehidupan kita ya, untuk kita bisa berdiri di dalam panggilan Tuhan, di tujuan Tuhan, kalian harus kenal Tuhan. Kalian harus ngerti prinsip-prinsipnya dan sistem kerajaan Allah bagaimana untuk kita bisa masuk di dalam tujuan Allah. Nah, selama ini tidak ada, saya katakan hidup kita akan sengsara. Jadi saya mau katakan kalau kalian mengalami suatu terobosan tidak ada jalan, kalian harus berdiri di panggilan yang Tuhan sudah tentukan untuk setiap orang. Amin, seperti itu ya. Nah, jadi saya katakan bahwa kunci kesuksesan kita adalah kita berdiri menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Nah, kita bisa lihat, tapi banyak orang tuh nggak paham seperti ini. Nah, kalau kita bisa lihat Yosua 1 ayat 7, untuk membuat kita berdiri di panggilan Tuhan, ya, ini yang harus kita lakukan. Yosua 1 ayat 7, semuanya itu ada sistem kerajaan Allah. Prinsip hukum Allah itu juga kita harus kerjakan kalau kita mau hidup di dalam blessing Tuhan seperti itu ya. Dikatakan Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Jadi saya mau katakan dalam kehidupan kita ya, untuk kita bisa berhasil di kerajaan surga, ini tergantung satu, seberapa besar pengertianmu tentang firman Tuhan. Seberapa banyak kau bisa mengerti hukum-hukum Tuhan. Kalau kau nggak ngerti hukum Tuhan, apapun yang Tuhan janjikan nggak bisa. Dan terhadap hukum Tuhan, Tuhan sudah pesan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, kedua, saya mau mengatakan bahwa untuk kita berhasil ya di dalam kerajaan surga, kita harus hidupi hukum itu. Nah, kalau kita nggak mengerti hukum Tuhan dan tidak menghidupi hukum itu, kita nggak akan mencapai satu yang namanya dikatakan janji Tuhan di divine abundance. Kehidupan kelimpahan nggak mungkin ada karena kita keluar dari rencana Tuhan. Kalau kamu sesuai dengan rencana Tuhan, kita bisa lihat bahwa tanpa mengerti firman Tuhan, tanpa menghidupi firman Tuhan, kita nggak mungkin bisa mencapai. Jadi saya mau katakan bahwa seluruh yang namanya janji Tuhan, keberhasilan yang Tuhan janjikan itu kelimpahan ilahi, itu ditentukan satu, mengerti hukum Tuhan dan menghidupi semua hukum-hukum Tuhan. Betul nggak? Amin. Nah kalau ini enggak mungkin ya. Nah saya mau katakan kenapa hidup kita sampai hari ini, saya lihat banyak orang Kristen tapi hidupnya gagal. Gagal dan gagal. Saya katakan kenapa? Pasti hubungan dengan Tuhan yang nggak benar. Kalau hubungan dengan Tuhan yang benar nggak mungkin. Kedua, nggak ngerti janji Tuhan apa. Saya mau katakan kita boleh di dalam kehidupan kita diproses ya, mungkin dari pemimpin, proses dari pasangan hidup, mungkin proses dari bos kita yang bengis. Selama kamu menjalankan prinsip kerajaan surga, kita tetap di tengah tekanan bisa tetap menikmati benefitnya sebagai pelaku firman. Setuju? Mungkin kita dalam keadaan terpuruk, hutang menimpa sampai kita. Tapi selama kamu menjalankan hukum Tuhan, kamu menabur, kamu menuai. Biarpun kamu dalam keadaan miskin, mungkin ditinggal ya di daerah-daerah miskin. Tapi kalau kamu nabur anggur, di tengah kemiskinan kita tetap bisa makan anggur. Maka kalau kita tidak belajar hukum Tuhan, hidup kita akan kelibat ya dengan namanya sistem dunia. Jadi saya katakan dalam kehidupan kita, kenapa hidup kita gagal dan gagal? Nah kalau hidup kita nggak mau jalankan hukum Tuhan, kita jalankan hukum kita sendiri, bahkan kita hidup sendiri, maka kalau sampai nggak bahagia, tidak sukses, jangan nyalain Tuhan. Betul, karena Tuhan sudah tetapkan ya dalam kehidupan kita. Nah kita bisa tahu bahwa Tuhan itu dia adalah Bapa yang baik. Dia ciptakan kita adalah untuk diberkati, bukan untuk dikutuk. Amin ya, seperti itu. Nah kita juga mesti kenali hati Tuhan, kita harus mengenali cara berpikir Tuhan. Apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak pernah berhutang.
apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, selalu dia punya persiapan. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 28. Kalau kalian tahu Allah kita Allah yang luar biasa, kalian gak usah takut. Apapun tugas, itu namanya panggilan kan gak mudah ya kalau kita jalan, tapi gak usah khawatir. Tuhan tuh selalu punya karakter seperti ini. Kejadian 1 ayat 28 ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan dan berkuasalah. Jadi kita bisa lihat sebelum mandat itu turun, sebelum ada tujuan yang Tuhan mau turunkan sama kita, sebelum tugas itu diturunkan, dikatakan Allah memberkati kalian dan saya. Jadi sebelum itu terjadi, Tuhan memberkati kita dulu untuk kita bisa menjalankan semua mandat, tujuan dan tugas yang Tuhan kasih. Siapa yang setuju itu? Amin ya. Kan dia katakan dia memberkati kita, dia Allah yang luar biasa. Yohanes 10 ayat 10, seperti firman-Nya dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kita bisa lihat, sebelum apapun dikatakan dia datang selalu membawa kelimpahan. Tuhan kemanapun dia selalu memberkati kita. Pada waktu dia naik ke surga pun tangannya pun terbuka memberkati kita sebelum dia naik ke surga. Dia Allah yang suka memberkati. Jadi dalam kehidupan kita, saya mengatakan, ya sekarang saya lihat banyak orang di PHK ya. Dari gudang garam sekian banyak, itu orang pada nangis. Saya katakan, saya mau ngomong sebagai kita anak-anak Tuhan, kita gak usah ngejar-ngejar pekerjaan. Gak usah ngejar-ngejar omset, gak usah ngejar pekerjaan. Yang kita harus kejar adalah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Setiap siapapun dari kalian, pada waktu kita berdiri di destininya Tuhan, dipanggilnya Tuhan, Tuhan yang saya katakan, pekerjaan ngejar kita, bukan kita ngejar pekerjaan. Setuju itu? Nah, dalam kehidupan saya, pertama saya kan dari persekutuan doa AOC berkembang menjadi gereja. Dari gereja ada rumah duka, dari rumah duka ada kelas bimbel PAUD yang mesti saya kerjakan, dan juga memberi makan. Sekarang udah meningkat, satu hari saya memberi makan 200 orang. Jadi 205, kalau 5 hari berarti 1000 orang. 1 minggu, 1 bulan 4000 orang. Amin. Dikejar. Udah gitu kita juga bikin bimbel langsung masuk ke lapak-lapak, karena banyak sekali orang mereka-mereka yang tidak mau ke gereja, takut dikristenkan. Nah udah gitu panti asuhan terus berkembang sampai hari sekolah terus naik terus. Perjalanan penjara juga terus berjalan. Nah kalian bisa lihat pada waktu aku berdiri di panggilan saya, dan tepat pada waktu Tuhan mau saya berdiri di AOC Jakarta, dan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, mulai dikejar. Jadi gembala gereja, jadi dapur umum, segala macam, dan sampai hari ini penawaran-penawaran terus berjalan untuk saya masuk di dalam panggilan. Jadi saya tekankan kalian, detik kalian berdiri di destininya Tuhan, kalian udah gak usah pusing, pekerjaan akan ngejar kalian. Amin. Detik kita berdiri di panggilan Tuhan, sesuai dengan dikatakan bahwa kehendak dia terlaksana, sarana surga turun, fasilitas surga turun. Amin. Tapi kalau kamu keluar dari tujuan Tuhan, bayar sendiri. Makanya hidup kita nggak mungkin ada yang namanya blessing kelimpahan. Karena hidup kita sejak itu adalah kerja, kerja, dan kerja. Kalau nggak kerja, bagaimana? Nggak ada pemasukan. Sedangkan kita anak Tuhan, kita kalau sampai hari ini, kondisi kita hari ini ya, hanya hidup untuk cari nafkah. Kalau nggak kerja saya nggak makan, berarti hidup kita tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Tuhan mau kamu berdiri di dalam panggilan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Bapa, dan kamu diberkati dari situ. Kita bukan cari nafkah dari dunia. Amin ya. Nah, di dalam kehidupan kita, kita juga menyadari selama Yesus ada dalam kehidupan kita, itu adalah aset yang paling luar biasa. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, dengar baik-baik, iblis tidak mungkin bisa nyentuh kita. Enggak mungkin, ya. Dan iblis itu adanya di bawah kaki kita. Kita mesti menyadari kesusahan kita apapun, ingat panggilan kita pada waktu kita, Tuhan ada di hidup kita, itulah identitas kita. Amin. Buat iblis nggak bisa sentuh kita, dan iblis itu harus di bawah kaki kita sampai hari ini apapun yang terjadi. Makanya saya katakan kita nggak usah khawatir sama iblis, nggak usah khawatir, karena dia nggak mungkin bisa masuk di dalam bagian hidup kita selama kita tidak buka celah.
Yang kita mesti khawatirin, yang mesti waspada adalah apakah sampai hari ini kita menyelesaikan segala kegiatan itu ada di dalam tujuan Tuhan. Apakah kita masih berjalan dengan Tuhan? Ini yang kita mesti waspadai. Dan kita juga mesti ingat bahwa kita adalah garam, ya. Nah, dikatakan kalau garam yang tawar di dunia aja diinjak-injak di bawah kaki. Setuju? Nggak kepake. Nah, jadi katakan yang harusnya di kaki kita itu adalah iblis. Tapi kalau kita menjadi Kristen yang tawar, garam yang tawar, ya sama juga kita diinjak. Posisi kita sama juga dengan iblis. Kenapa? Tidak membawa dampak. Kalau benar-benar di kehidupan kita, kenapa? Selama garam ini ya kamu tidak tawar, kamu bisa menyelesaikan rencana Tuhan dan tujuan Tuhan dengan maksimal. Kan di situ adalah karakter Kristus. Nah, yang namanya garam, kalau garam itu masih ada di hidup kita, satu. Yang saya ingatkan, apakah perkataan kita, biarpun kita mungkin udah tua, atau kita masih muda, perkataan kita apakah masih punya pengaruh buat pasangan hidup kita? Apakah suami kita masih mau dengar perkataan kita? Apakah istri kita masih mau dengar? Apakah orang tua perkataan masih didengar anak-anakmu? Kalau ini udah gak didengar berarti garamnya sudah tawar. Hidup kita dimanapun harus membawa pengaruh. Perkataan kita punya kuasa, punya otoritas. Kedua, dalam kehidupan kita di proses apapun, apakah masih ada hati yang mau berkorban? Karena Yesus mau berkorban sampai mati di kayu salib. Itu pun harus ada di hidup kita. Apapun perjalanan sepahit apapun, biarpun kita sebagai pemimpin mungkin dilukai, tetap aja kita harus mau berkorban. Karakter itu mesti ada kita, berarti garamnya itu masih asin. Nah, ketiga, kemanapun kita berjalan, kita selalu membawa damai sejahtera. Tidak ada percecokan. Untuk bertengkar perlu 2 orang, untuk berdamai perlu 1 orang. Jadi hidup kita dimanapun kita berada, kita membawa damai sejahtera. Keempat, perkataan kita tuh bijak. Kalian dicari semua orang untuk bisa berkonseling, untuk bisa membicarakan masalah, dan kita punya solusi dari permasalahan dari orang-orang kita hadapi. Perkataan kita punya kebijakan, perkataan kita punya otoritas. Amin. Dan kelima adalah, apakah sampai hari ini hidupmu sudah menjadi kasih karunia, terutama untuk orang tuamu, untuk pasanganmu, untuk anak-anakmu. Kalau kita udah gak bisa jadi kasih karunia, berarti garamnya sudah tawar. Pesan saya, kalau kondisi kita ternyata 5 syarat yang saya ajukan ini cuma saya ambil sampelnya. Kalau gak ada, simple, balik ke Tuhan, balik ke Yesus, karena dia adalah garam yang akan bisa membuat kita asin kembali. Amin. Nah, Tuhan juga mau kita selalu pada waktu Tuhan ada di hidup kita, mestinya dalam hidup kita adanya terang. Nah, begitu terang ada di dalam hidup kita, terang itu selalu menaklukkan kegelapan. Tempat ini ya pada waktu gelap, waktu saya nyalain terang langsung gelapnya hilang. Jadi keberadaan kita dimanapun, mestinya tempat dimana kita pelayanan, tempat dimana kita tinggal, mestinya tidak mungkin boleh ada kegelapan lagi. Kesehatan juga tidak boleh gelap, keluarga juga tidak boleh gelap, ekonomi kita pun tidak boleh gelap. Dan ini kita harus jaga, maka kita perlu firman Tuhan untuk membuat kita terus bercahaya, untuk kita penuh dengan janji Tuhan. Dan juga dikatakan lagi bahwa dimanapun kita berada, ya kita bisa, orang bisa kita rubah melalui karakter kita. Keadaan kita dimanapun bisa merubah, orang akan bisa lihat teladan dari kehidupan kita. Ya, nah jadi dalam kehidupan kita, garam ini yang harus kita yakinkan apakah masih ada dalam kehidupan kita. Amin ya. Nah, jadi saya katakan dalam kehidupan kita, kalau hidup kita, saya lihat banyak kayak benar-benar hidup itu tuh orang tuh susah banget gitu loh. Kerja dan kerja dan kerja. Kalau sampai hari ini dan sampai nanti kita mati, hidup itu cuma kerja-kerja, kalau nggak kerja, nggak makan, rasanya Tuhan salah bikin kita deh. Betul? Nggak mungkin Tuhan ciptakan kita hanya untuk seperti itu. Maka saya katakan, kalau hidup kita sampai hari ini yang kita hadapi adalah kegagalan, saya mau katakan hubungan kita dengan Tuhan itu nggak benar. Selama hubungan kita dengan Tuhan benar, itu saluran itu kan, berkat itu kan ngalir. Amin ya. Dan juga dikatakan kalau kita nggak ngerti sistem, prinsip, hukum kerajaan surga, kita nggak jalankan, otomatis kita nggak bisa dapatkan hidup yang maksimal dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, saya katakan dalam kehidupan kita ya, bahwa Tuhan mau kalian dan saya mengerti. Saya mau ingatkan kalian juga, hidup yang kita hidupi, kalau sampai hari ini kalian nggak tahu tujuannya mesti kemana. Orang yang hidup tanpa tujuan Tuhan dan kita sedang di dalam tujuan Tuhan, dengar baik-baik.
hidupmu akan sengsara seperti orang-orang dunia. Halo? Amin. Tuhan ciptakan kita, dia punya blessing banyak hidup kita. Ya, jadi saya mau ingatkan lagi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau sampai hidup kita tergantung pada nafkah bulanan, kamu gak kerja, kamu gak makan, ada yang gak beres. Kamu cuma hidup dari satu sisi dunia, kalau gak kerja gak dapat upah, kamu lupa ada satu lagi yang namanya berkat adalah berkat dari Tuhan. Mungkin kita nggak, yang saya katakan upah saya udah nggak kerja di tahun 98 sampai hari ini, jadi berarti nggak ada yang nggak kasih saya gaji. Tapi saya nggak ada upah, tapi saya punya berkatnya banyak. Amin. Badan sehat itu berkat. Anak-anak sukses itu berkat. Anak-anak hormat orang tua itu berkat. Amin. Keluarga dipulihkan itu berkat. Dan kita katakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita hidup berdasarkan upah, dengar baik-baik. Pada waktu perusahaan itu hancur, kita PPHK, matang. Bos hancur, kita juga hancur. Kenapa? Karena hidup kita selevel dengan dunia. Dunia hancur, kita hancur. Nah, kalian dan saya, kita ini anak-anak Tuhan loh. Kita ini hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dengar baik-baik. Mata uang kita itu bukan dari dunia. Mata uang kita adalah iman. Amin. Mata uang kita sebagai anak Tuhan, Tuhan kasih iman. Nah, iman baru ada kalau kita iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kembali saya tekankan, kalau kita tidak kuat dengan firman Tuhan, hidupmu nggak mungkin mengalami terobosan. Firman ini harus jadi bagian kita, karena di situ ada janji-janji Tuhan. Di situ ada pesan-pesan Tuhan. Sehingga waktu kita hidup menjadi pelaku firman, tanpa sadar kita didorong masuk di dalam tujuan Tuhan. Destiny kita akan nyampe. Dan saya katakan, kalau dalam kehidupan dalam hidup kita ada iman yang Tuhan kasih seperti itu. Kan saya katakan di dunia cuma ada 3 ciptaan. Pohon, binatang, manusia. Kalau kita bisa milih mau jadi apa? Pilihnya jadi apa? Manusia kan? Dan kalian tahu pilihan itu benar. Karena begitu kita jadi manusia, berkat yang terbesar adalah Tuhan memberikan dirinya di dalam kita loh. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kejatuhan kita tidak memuliakan Tuhan. Kemelaratan kita tidak memuliakan Tuhan. Tapi kesuksesan kita, kemenangan kita itu memuliakan kerajaan surga. Amin. Jadi dalam kehidupan kita, kesempatan hidup itu cuma sekali, gak bisa diulang. Nah, kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, dengar baik-baik, apapun yang hilang dari hidupmu Tuhan bisa balikin kok. Tahun 97 hilang, saya kena utang 3 juta US, Tuhan balikin 3 bulan. Betul? Tahun 97 saya kehilangan kesehatan, Tuhan bisa balikin, saya sembuh. Kalau kita punya Tuhan, apapun yang hilang, Tuhan bisa balikin. Kalau kita punya Tuhan, kita punya firman. Nanti kembali lagi, kita punya firman, kita punya iman. Iman itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kewajiban kita hidup di dunia. Sebagai namanya, sebagai kepanjangan tangan Allah untuk menyatakan siapa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalian juga mesti menyadari ya, bahwa hidup itu adalah peperangan. Kita akan mengalami peperangan. Nah, kalau saya katakan ya, kalau kita nggak pernah nih ya, nggak pernah mau berhadap-hadapan, kebangkrutan. Saya pernah ngalamin, ngadepin utang 3 juta US. Kalau kalian nggak pernah ngalami keluarga yang cekcok, keluarga saya banyak percecokan, perebutan warisan yang jumlahnya puluhan miliar. Juga ngalami percecokan hubungan suami istri yang hancur dalam kehidupan saya. Saya juga mesti ngalamin anak saya kena narkoba. Nah, kalau umpamanya dalam kehidupan kita nggak pernah berhadapan dengan ini, keuangan hancur, kesehatan hancur, keluarga hancur, apapun yang kita kerjakan habis seperti itu, kalian nggak pernah tahu kenapa Tuhan harus kasih kita firman. Kalau kalian nggak pernah berhadapan, kalian tahu betapa firman itu penting untuk kita bisa menghadapi kondisi seperti ini. Kita harus bagi overcome, kita harus menang semuanya. Makanya kenapa Tuhan kasih kita firman, ya untuk menghadapi badai di dalam sekeliling hidup kita. Amin. Jadi dalam kehidupan kita, ya saya mau katakan kalau mau secara simpel, setiap kalian di perjalanan hidup kalian akan mengalami satu titik, kalian bertemu dengan tembok. Semua, Daud, Musa, Abraham juga ngalamin. Nah, tembok ini adalah tembok di mana udah nggak ada jalan. Semua juga dunia udah nggak bisa bantu kita. Saya cuma mau pesan, pada waktu kalian harus berhadapan dengan tembok itu tidak boleh dipanjat.
nggak boleh diputerin, nggak boleh digali, hadapin langsung muka ke muka. Selama kalian nggak bisa tembus tembok itu, badai itu nggak akan stop. Amin. Musa tembus, Petrus tembus, saya tembus tahun 97. Nah, orang yang benar melewati tembok dan itu dijebol, kalian lihat hidupnya berubah. Orang bisa melewati tembok itu berhadapan dan tembok itu hancur depan kita tanpa kita panjat ya. Nggak pakai jalan keluar, tidak minta tolong kiri kanan. Kalau akan bisa lihat, kenapa? Di situ ada blessing. Orang yang sudah lewati tembok itu, orang itu akan punya perubahan kehidupan secara spiritual. Dia akan mulai berjalan dari kehidupan dunia masuk di dalam kehidupan supranatural. Itu yang saya alami tahun 97. Dan kedua, perubahan transfer. Transfer secara karakter. Karakter lama yang ratih, yang pakai kekuatan manusia, pindah menjadi kekuatan Tuhan hidup dalam kasih karunia. Tembok yang saya tembus itu juga merubah, memurnikan, membersihkan kehidupan saya. Cawan dalam, cawan luar, Tuhan bikin sama. Dulunya kan saya kalau nggak ngalapin tembok, saya nggak pernah tahu. Saya dibersihkan dari apa? Akar perzinahan. Saya dibersihkan dari hati yang pahit, yang kecewa seperti itu. Melalui tembok itulah Tuhan murnikan. Saya memang nggak jatuh dalam perzinahan tidur, tapi saya punya akar perzinahan. Amin. Nah, disitulah saya bersyukur kalau saya nggak lewati itu, saya nggak mungkin bisa hidup sampai hari ini. Dan itu harus dihadapi setiap orang. Suatu saat kamu akan bertemu untuk membuat Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu. Nah, saya mau katakan dalam kehidupan, kalau kalian nggak tahu tujuan Tuhan ciptakan kalian nggak akan tahan banting. Ngadepin apapun nggak, pencobaan hidup juga gagal. Ngadepin hujan badai nggak akan kuat. Yusuf tahu tujuan. Membuat dia kuat. Kalian mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan memang mengirim saya untuk membebaskan dunia. Esther pun tahu tujuannya, bahwa dia akan lewati semua, dia akan menjadi ratu. Daud pun juga tahu tujuan. Jadi saya katakan dalam kehidupan kita, orang yang tahu tujuan, dia tahu juga potensi yang Tuhan kasih dalam kehidupan dia untuk kita bisa menyelesaikan tujuan. Setiap kalian dan saya Tuhan berikan satu potensi. Potensi adalah kekuatan, kemampuan untuk sukses. Tapi saya katakan, selama potensi ini nggak keluar, kalian nggak mungkin punya kekuatan. Dan saya lihat di mana kuburan itu adalah tempat simpanan potensi yang paling banyak, yang nggak sempat diluncurkan ke dunia karena sudah keburu mati. Saya katakan tuh, kenapa Tuhan benci aborsi? Tuhan gak suka juga orang yang bunuh diri. Karena setiap orang itu punya potensi. Nah, potensi itu Tuhan ciptakan itu pasti semua di dalam rencana Tuhan. Itu ada tujuan. Potensi itu sangat berguna untuk suatu generasi melalui kehidupan kalian yang dimenangkan Tuhan. Tahun 97, kalau saya mati bunuh diri, pasti ada satu generasi, ada satu bagian yang tidak bisa mengalami breakthrough karena saya tidak hadir di situ. Tapi melalui saya menang seperti itu, potensi keluar saya menjadi berkat di penjara-penjara seluruh Indonesia. Pemulihan keluarga demi keluarga. Amin. Jadi kalian tahu bahwa di setiap kalian itu punya potensi yang baru bisa keluar kalau kalian bisa hadapi tembok itu tanpa manjat, tanpa muter, tanpa gali lubang. Hadapi bersama firman Tuhan. Amin ya, seperti itu. Nah, jadi katakan orang yang paling miskin adalah orang yang hidupnya nggak pernah ketemu potensi dirinya, kependem. Pada Tuhan ciptakan kita sungguh luar biasa. Dan kalian bisa tahu kenapa potensi tidak keluar. Males belajar, males baca firman, males doa, dan juga males untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan. Karena orang yang benar-benar merenungkan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, pasti akan tahu tujuan hidupnya. Amin ya. Jadi saya ingatkan lagi, kalau kalian hidup tanpa ketemu potensi kalian dan kalian hidup begitu saja, percayalah hidup kalian didapat adalah saat ini saya akan lihat kamu kerja. Gajian, gak ada itu kalian gak bisa hidup. Karena apa? Potensi yang asli dari Tuhan itu tidak keluar. Pada potensi yang Tuhan kasih itu pasti dahsyat kalau dikeluarkan. Amin ya. Nah, jadi saya katakan bahwa hidup kita ya, kalau sampai hari ini hanya untuk cari nafkah, untuk hidup, nyambung hidup, berarti ada salah. Yang Tuhan mau adalah kita masuk di dalam panggilan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Nah, disitulah Tuhan kasih kelimpahan yang dari Tuhan, itu berkat untuk kita. Makanya jangan heran kalau banyak hamba Tuhan yang sukses dan kaya dan diberkati. Kenapa?
dia tahu bagaimana untuk ketemu destininya, tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu menjalankan sistem kerajaan surga. Dia tahu bagaimana yang namanya prinsip kerajaan surga dijalankan. Jangan heran. Amin. Jadi saya berdoa pada saat ini, karena ini sangat menggelitik bahwa kelimpahan ilahi itu sebetulnya harus milik kita, tapi kenapa nggak ada? Kalau orang itu nggak pernah bisa tembus tembok yang dia harus hadapi bersama Tuhan. Karena pada waktu kalian mengalami jalan buntu pasti selalu ada dua jalan. Jalan Tuhan, jalan manusia. Jalan manusia itu cepat tapi tidak ada pertobatan. Di jalan Tuhan ada pertobatan. Nah, tanpa pertobatan tidak mungkin ada pemulihan. Begitu bertobat Tuhan pulihkan. Nah, kamu di jalan tangan Tuhan itu ada kemuliaan. Ada tujuan kembali, destiny Tuhan yang dikembalikan. Ada hidup dalam kemuliaan Tuhan. Jadi saya berdoa untuk 2025 ke depan, ayo jangan muter, jangan minta tolong, pakai firman Tuhan untuk menghadapi semuanya. Nah, pengenalan akan firman Tuhan membuat kita hidup dalam keseimbangan. Ya, kamu diberkatin, puji syukur. Di Mazmur 23 ayat 1 dikatakan kalau Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Amin. Itu ada rasa cukup yang membuat kita nggak nelangsa, nggak punya ya sudah. Tapi banyak orang itu biarpun dia punya berkat, tapi tetap aja merasa miskin. Kita gini ya, kalau saya mau kasih contoh, kan saya lihat banyak orang-orang kaya stres juga kok. Kalau kita ngobrol-ngobrol nih ya, 1 tahun itu kan ada 365 hari. Saya andai-andai nih, saya kasih baju 365, cukup nggak? 1 hari ganti 1. Banyak kan? Kedua, 1 tahun itu ada 52 minggu, saya kasih sepatu 52 pasang. Banyak gak? Banyak ya. Ketiga, 1 tahun itu ada 12 bulan, saya beliin parfum 12 botol. Puas gak? Puas ya. Nah udah gitu, mobil. Dikasih mobil, mau berapa? Kita ngobrol-ngobrol orang kaya nih ceritanya ini malam. Baju 365 pasang, seneng banget, betul. Sepatu 52, itu matching banget. Parfum 12. Sekarang mobil saya tahu, mau berapa? Halo, ada yang berani sebut? Jangan 1. Istrimu naik apa? Anakmu naik apa? 3, cukup? Cukup ya? Rumah mau berapa? Halo? 1, kalau 2 bininya 2 ntar. Rumah cuma 1. Tapi lihat banyak orang yang punya itu hidupnya tetap stres loh. Kan gak merasa ada rasa cukup. Jadi kayak saya katakan dalam kehidupan, kita buka di 1 Timotius 6 ya. Untuk kalian hidup di dalam kesuksesan di 1 Timotius 6 kita bisa lihat ini yang kita mesti jaga. Kalau kalian nggak menguasai potensi kerajaan surga ya, kita nggak lihat bagaimana prinsip kerajaan surga, hidupmu memang punya duit tapi tetap nggak bahagia. Karena apa? Tetap yang namanya hati yang menginginkan yang dunia itu tetap kita nggak bisa rem, kita nggak punya rasa puas ya. Maka dalam kehidupan kita 1 Timotius 6 ayat 8. Oke. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terus ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya kepada Tuhan ya. Dan dikatakan, 1 Timotius 6 ayat 6, tadi 5. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan. Nah dalam kehidupan kita, ibadah kita ini bukan cuma di sini. Ibadah kita kamu di rumah itu ibadahmu. Di pasar itu ibadahmu. Di perusahaan itu ibadahmu. Jadi kita harus melatih diri kita harus beribadah dimanapun kita berada. Dan kalian harus disertai dengan rasa cukup. Nah bagaimana rasa cukup itu harus ada di hidup kita. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kalau saya dibandingkan dengan hamba Tuhan yang besar, kecil lah saya. Bandingkan ke Benihin ya, saya kecil, jangan bandingkan sama dia. Bandingkan sama diri kita, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Amin. Pagi ini harus lebih baik, dari sore itu harus lebih baik dari pagi. Jadi kita up terus diri kita untuk lebih baik dalam setiap keadaan.
Jangan bandingkan ke orang lain. Kalau kamu bandingkan orang lain, kamu merasa dia hebat, kita enggak. Padahal Tuhan udah lakukan sesuai dengan takaran kita masing-masing. Kalau kita enggak punya rasa cukup, kita akan halalkan semua cara supaya kita punya. Nah, rasa cukup ini penting dalam kehidupan kita. Ya, kalau kalian bisa lihat ya, bagaimana untuk bisa hidup di dalam berkat Tuhan, salah satu, kita mesti kenali ya. Kita mesti kenali bagaimana cara berpikirnya Tuhan. Tuhan akan bergerak sesuai dengan perkataanmu. Kamu bilang Tuhan jahat, kamu akan lihat Tuhan jahat selama-lamanya. Kalau kamu bilang pemimpinmu jahat, yang kamu dapat sejahatnya pemimpin. Tapi kalau kamu bilang pemimpinmu baik, kamu akan terima kebaikan. Karena Tuhan akan bergerak sesuai apa yang kamu katakan. Orang yang punya satu talenta, dia katakan, engkau Tuhan yang gak kerja, enak aja. Terus Tuhan mengatakan, dia bilang Tuhan itu keras, Tuhan itu kejam, aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Jadi hati-hati dengan sikap kita untuk memandang Tuhan seperti apa. Saya mau katakan, Tuhan itu maha baik. Kalau hari ini kalian bisa tunjukkan Tuhan tidak baik dan dibuktikan dia harus turun dari tatanya, nggak bisa jadi Tuhan. Karena dia tidak maha baik. Dia itu Allah maha baik. Cuma masalahnya kita yang nggak ngerti menjalankan hidup sesuai dengan prinsip kerajaan surga. Amin ya. Nah, jadi dikatakan kedua, Tuhan akan bergerak sesuai imanmu. Suatu hari ya dalam kehidupan saya tuh lagi yang pernah mungkin saya saksikan, selama 4 tahun saya rasa hidup saya tuh kayaknya berkatnya berat banget gitu loh. Bukannya nggak ada ya. Buat saya gerimis, kalau buat orang lain nggak tahu gede, kalau buat saya gerimis gitu loh. Karena apa? Saya cuma ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, jadi waktu kalian berjalan dengan kehidupan, pada waktu stuck ada sesuatu yang berbeda, kalian mesti koreksi diri. Jangan kebablasan. Karena setiap Tuhan tuh mau naikkan upgrade-nya kita. Mungkin dulunya begini boleh, tapi sekarang nggak boleh. Karena udah naik level seperti Ayub. Padahal Ayub tuh udah terkenal kaya. Sudah punya semuanya, Ayub bilang bisa cukup. Enggak, masih bisa lagi. Dan bukti sudah lewat proses, ternyata Ayub bisa ditambahkan lagi. Allah kita Allah yang selalu membangun. Allah kita Allah yang tidak pernah stop. Kalian mesti kenali pribadi Allahmu. Jadi buat Tuhan tidak ada tempat nyaman. Nyampe level tertentu digoyangin lagi supaya kamu turun lagi. Karena kamu digoyangkan dari zona nyaman, dimasukkan ke zona kekuatan. Diproses lagi dari bawah. Betul? Nah, jadi dalam kehidupan kita mesti hati-hati. Dan saya cuma ngomong gini, Tuhan, sampai hari ini saya ngomong ya, kalau memang berkat Rati segini, saya terima. Tapi kalau berkat Rati itu sebetulnya besar, ditahan sama iblis, sama setan, karena saya melakukan satu kesalahan, mungkin sikap hati atau keputusan yang salah, tegur saya. Saya nggak mau kasih diskon sama setan. Nah, waktu saya ngomong seperti itu, Tuhan ngomong sama saya, sejak kapan kamu beli mobil nyicil? Kalau kamu seperti itu, orang dunia juga bisa. Kedua, sejak kapan kamu mobil tukar tambah? Kalau kamu tukar tambah, dunia juga bisa. Sejak kapan saya pakai duit kamu? Apapun yang saya kasih ke kamu Rati, tidak ada cicil-cicilan, tidak ada tukar tambah. Detik waktu ngomong seperti itu, saya ngomong begini, Tuhan, kan nyicil mobil kan cuma 2 juta lebih, masa minta-minta? Boleh dong saya jadi orang dewasa, so tahu kan, saya nyicil tuh mobil. Ternyata saya di situ saya baru ngerti, biarpun saya sukses bagaimanapun, tetap dia Bapak adalah Bapak yang kita harus datang kepada dia. Dia Bapak yang mau kita tetap bergantung kepada dia, sesukses apapun kita. Nah sama juga sekarang ini dalam kehidupan saya kan juga orang tua, saya punya cucu, saya punya anak. Anak saya mungkin lebih kaya dari saya, ya lebih besar dari saya. Tapi pada waktu dia mengabaikan karena merasa kaya, perasaan saya pasti nggak enak. Tapi waktu dia datang minta, Mama masakin ini, Mama ini segala, itu ada rasa sukacita. Karena dalam kehidupan saya, pada tuh anak tetap datang untuk minta sesuatu, berarti fungsi ibu saya masih bekerja. Amin. Dan sampai hari ini saya tidak pernah mau stop matikan fungsi saya sebagai ibu. Anak saya datang dari Amerika pun saya bayar. Saya bilang asal jangan yang macam-macam, yang normal-normal. Anak saya ngomong gini, Mama saya punya duit, saya juga punya duit. Dan saya tidak mau karena kamu punya duit, kamu mematikan fungsi saya sebagai ibu, aku tetap ibu kamu. Saya tetap menikmati. Jadi anak-anak tahu bahwa saya tidak hidup dengan aji mumpung, gak pernah saya mau tahu. Saya nge-blessing seperti itu. Nah, jadi waktu saya ngomong gitu, saya ngomong sama Pak Ferry, Fer, ini yang kita alami begini, betul nggak? Dia doa, betul kita salah. Dan saya bilang, ya dah Tuhan, benar, aku salah. Aku minta ampun. Kalau kau memang mau disusahin, aku minta mobil turun tuh 1 bulan yang terkenal saya dapat 5 mobil. Amin. Karena apa yang kita pikirkan, iman kita segitu, ya segitu. Nah,
Jadi begitu pun waktu saya mendidik anak-anak buah saya, itu kan pelayanan saya saat ini seperti ada rumah duka, itu punya tim sendiri ya. Dapur umum itu punya tim sendiri. Panti asuhan juga. Tapi saya tidak berikan mereka tuh ikan terus, saya didik mereka. Karena saya bilang begini, kalian harus cari wajah Tuhan sendiri. Kalian harus pelayannya benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan bergantung sama saya. Saya suatu hari akan mati. Kalau saya mati, lu saat ini gak mau latihan bergantung sama Tuhan, itu pelayanan stop semua loh. Gak boleh. Saya latih kamu bagaimana untuk memiliki karakter dan juga mengerti hati Tuhan. Menjalankan firman Tuhan supaya blessing itu turun karena kamu, bukan melalui saya. Nah, dalam perjalanan seperti itu, saya ngalamin 6 bulan terakhir, itu keuangan mepet sekali. Saya bilang, Tuhan salah di mana sekali ya. Saya bilang, ini ada apa lagi gitu loh. Saya udah cek semua bagian, saya udah pesan ke panti asuhan, pesan ke semua orang. Yuk kita cek masing-masing, ada nggak kebocoran. Nah, suatu hari, ya waktu itu saya ulang tahun ke 67, saya dengan semua tim ya, makan bersama-sama. Nah, saya kesaksian bagaimana pelayanan udah sampai hari ini. Di antara itu ada satu suami istri yang datang saat itu tamu ya. Dia dengar terus besokannya dia WhatsApp saya begini, Bu Rati, aku kirim ya telur 10 kilo. Wah terima kasih Pak, jadi berarti orang jemaat di Tanah Merah bisa makan telur. Terus dia ngomongin, sebetulnya aku mau kasih 50 kilo. Tapi istriku ngomong ke 50 kilo takutnya telurnya busuk. Kasih aja 10 kilo, 10 kilo. Oh iya, wah terima kasih. Kok kamu tahu sih, wah sampai nabur telur. Karena saya tanya sama staf kamu, sama Yeri. Bu Yeri kamu butuh apa? Oh Pak, kami butuh telur katanya. Udah kan? Oh begitu. Malamnya menara doa. Ya betul si Yeri lari ke saya. Mami kita ditabur telur 10 kilo. Dengan tenang saya tatap dia. Ditabur telur atau minta telur, itu beda loh saya bilang. Loh dia tanya kok butuh apa? Ya saya bilang butuh telur, berarti kamu minta. Kamu lihat nih ya, karena saya tahu kita nggak punya telur, daftar makanan, maka daftar makanan orang miskin tetap di tangan saya. Beli bakmi saya yang beliin, semua saya sediain, biarpun saya bisa semua tetap saya kontrol. Ya kalau itu harga mahal nggak bisa, saya bisa dapat lebih murah. Di daftar saya nih kita kan masak gado-gado, masak toge, nggak perlu telur. Kenapa dibilang perlu telur? Terus saya bilang begini ya, pada waktu kamu ngomong seperti itu berarti kamu nggak puas. Kamu merasa nggak punya. Ya pelayanan kita ini, kita tuh bukan orang yang, saya nggak mau ya, kamu sebagai staf saya merasa miskin. Kita bukan orang miskin. Kita punya hikmat untuk mengelola apapun. Kalau orang itu ngirim singkong, kasih singkong. Orang ngirim kayak ikan, kasih ikan. Tapi kalau nggak punya telur, jangan dimikirin kamu perlu telur. Kenapa nggak sebut aja sekalian? Kita perlu mobil, tanggung. Terus memangnya salah? Ya salah lah. Saya bilang gini ya, nih saya ngomong sama kamu. Dalam kehidupan kita harus bangga apapun yang dilakukan. Karena apa? Kita berikan apa yang ada. Dan kamu tahu, setiap saya membayar tiap minggu tuh kan saya bayar. Itu kalau makanan sih average ya saudara. Yang mahal tuh ongkos kerja. Karena memang saya kerjakan para ibu-ibu yang susah. Saya bikin dapur umum untuk bikin bimbel segala macam. Nah setiap minggu tuh saya mesti keluar untuk mereka itu 7 juta sampai 6 juta. Kamu tahu, setiap saya ngasih 6 juta, uang saya tinggal 400 ribu. Ya, kamu tahu, aku memberikan dengan rasa bangga, walaupun aku nggak punya duit. Saya ini janda miskinnya Tuhan. Kalau kamu aja tidak menghargai persembahan janda miskin, tutup dapur umum. Persembahan itu 5 juta buat orang yang punya ratusan juta kecil, tapi yang Tuhan lihat kan sisanya berapa. Habis 5 juta tinggal 400 ribu, berarti saya hampir kasih semuanya. Saya bilang, saya memberikan dengan rasa bangga dan Tuhan mengatakan, kenapa saya berani sebut diri saya janda miskin? Karena Tuhan yang ngomong. Waktu saya di Amerika dia ngomong jelas, Rati engkaulah janda miskinku. Tapi saya katakan janda miskin Tuhan berarti bukannya saya miskin, amin. Punya hati janda miskin. Setuju? Seperti itu. Nah jadi saya bilang pada waktu seperti ini tutup.
Kamu tahu kalau ada yang nabur kayu, kasih kayu. Kenapa kita mesti nggak punya ayam mikirin ayam? Kamu merasa hidupmu dong? Enggak. Kita itu kayak bayangkan ya. Satu hari 200 bungkus, seminggu 5 hari berarti 1000 bungkus. Apa kita bukan orang kaya? Betul? Bertobat kamu seperti itu. Kedua lagi, kami punya pelayanan adalah rumah duka. Ya, memang dalam kehidupan saya, ya, kenapa saya pertahankan rumah duka? Kalau di jemaat saya di Jakarta, semua jemaat saya, kalau ada keluarga yang meninggal yang kaitannya dekat, mungkin kakak, adik, orang tua, begitu dia meninggal, semua tim AOC harus datang ke rumah duka. Layani pelayanan meja, kalau perlu pelayan mimbar, kita turun. Nggak punya makanan, kita support. Nggak punya apa, kita berikan. Nah, buat saya, kenapa rumah duka itu penting? Apalagi kalau orang tua yang meninggal itu adalah orang tua yang melahirkan seorang hamba Tuhan, oh saya hormati. Karena itu adalah terakhir kali saya bisa memberkati orang itu gitu selesai. Kalau ulang tahun kan bisa diulang, tapi kalau orang mati kan enggak. Nah, begitupun jadi kita udah bikin seperti itu, jadi dimanapun ada yang meninggal dari keluarga yang dari jemaat, tim kita hadir. Sampai semua orang ngomong begini, terima kasih ya, kok kalian bisa punya pelayanan seperti ini. Jujur kami nggak punya persiapan. Oh jelas, orang mati nggak pernah ada persiapan. Kalau orang kawin pasti ada persiapan, betul? Nah, detik kita menolong, jadi kita tolongin dari makanan, dia mau makanan yang harga berapa, kita punya listnya. Dia punya minuman apa, kita berikan dan kita layani, dan kita kerja sampai mereka pulang sampai jam 12 malam. 3 hari, 7 hari. Dan itu saya katakan, tapi kalau jemaat saya nggak bisa datang, tim saya nggak bisa datang, nggak apa-apa, saya akan duduk. Karena buat saya itu adalah suatu pelayanan di mana terakhir kali saya bisa memberkati ciptaan Tuhan yang pernah ada di dunia. Amin. Nah, jadi kondisi pasti sudah begitu, yang punya acara begitu pasti mau ngasih angpau. Saya udah pesan tidak boleh terima angpau. Enggak boleh. Karena ini adalah rumah duka. Ya, tidak boleh minta ambil sedikit pun, nggak boleh. Kalau kamu begitu, mundur. Nah, kalau di orang AOC sih nggak mungkin, tapi kan kadang-kadang kalau sampai non-stop pagi siang, saya terpaksa harus kerjasama dengan orang-orang JKI seperti itu ya, jemaat saya seperti itu. Nah, suatu hari Yeri ini dapat lagi, Mami, ini masuk lagi 2,8 juta. Dari mana? Dari rumah duka. Saya bilang, kenapa diterima? Saya udah nggak mau, Mami, dipaksa. Terus saya bilang gini, Yer, tujuan kita, apapun yang planning kamu nih ya, kita punya pelayan awalnya murni, jangan sampai di tengah jalan alasan apapun jadi belok. Dan benar, kalau saya pelayanan di rumah duka sampai orang ngomong gini, Ibu terima pelayanan rumah duka boleh diundang? Oh enggak, saya nggak mau ganti jabatan saya sebagai hamba Tuhan. Dan Ibu bisa bantu, tergantung kalau kamu jemaat saya urusin, kalau enggak ya nggak bisa lah, tenaga saya habis, tetangga diurusin kan nggak mungkin gitu loh. Oh seperti itu. Nah, saya bilang kembalikan uang itu. Tapi dia bilang, orang itu bilang gini, ya kalau kamu nggak mau masukin aja tabur di pelayanan. Apalagi kayak begitu nggak boleh. Nah saya tanya sama kamu ya, kalau kita nggak layani rumah duka keluarga ini, apakah keluarga itu mau nabur 2,8 juta? Enggak kan? Berarti dia punya motivasi udah nggak bener. Saya tidak izinkan siapapun yang menabur di tempat kami dan dia tidak menuai. Harus punya motivasi yang benar, balikin. Saya nggak mau. Nah, jadi kondisi seperti itu, jadi kalian bisa lihat motivasi itu tipis banget. Pada waktu saya katakan kita bukan orang miskin, kita beri yang terbaik. Nah, situ Yeri akhirnya dia bertobat, dia baru ngerti. Dan waktu saya tanya sama orang keliling saya sampai staf di Bangka. Di sini pasti heran, kenapa sih soal telur itu kok dimasalahkan? Betul? Ya ditanya, ya dikasih telur. Saya bilang karena terucap dari dia membutuhkan telur. Itu nggak boleh. Berarti dia udah nggak merasa cukup. Kalau buat saya cukup, nggak ada yang nabur pun saya cukup. Saya olah aja kalau, nah ini sekarang lagi nabur beras banyak, ya bikinnya nasi goreng Jawa, nasi goreng terus tiap hari. Amin. Saya nggak usah mikirkan nggak ada telur, nggak ada bakmi, nggak ada ayam, nggak ada udang. Saya merasa minder. Oh enggak, saya berikan apa yang ada. Amin. Nah akhirnya pada kondisi seperti itu dia sadar seperti itu dan aku baru ngerti. Dan semua orang rata-rata berpikir kenapa? Saya bilang rasa tidak cukup itu yang tidak boleh. Kalian tahu itu efeknya besar. Pada waktu kita harus menghadapi satu kehidupan di keluarga kan awal itu kan mungkin suami kita in proses.
betul. Anak kita waktu kecil juga belum tentu jadi seperti sekarang. Nah kalau kita punya cara berpikir yang salah, efeknya jadi salah. Buat saya, apapun yang Tuhan kasih buat saya, itu adalah tanah yang harus saya tabur benih. Suami saya adalah tanah, anak saya adalah tanah. Nah kalau dalam kehidupan kita ternyata anak, mertua atau ipar ternyata hari ini menusuk-nusuk hati kita, membuat kita tidak senang, berarti yang salah kita. Kita kurang menabur benih yang baik, sehingga yang tumbuh semak belukar. Jadi dalam kehidupan kita, lakukan semua yang baik sesuai hukum prinsip kerjaan surga, jangan lihat hasil. Maka dikatakan yang menabur sambil mencucurkan air mata, betul akan menuai dengan sorak-sorai. Pertanyaan saya, apa yang ditabur? Kalau naburnya kepahitan, gak mau ngampunin, ya kamu dapatnya gitu. Amin. Jadi hati-hati dengan cara berpikir kita, karena Tuhan akan bergerak sesuai apa yang kita pikirkan. Amin. Nah, kita juga bisa lihat di Efesus 2 ya. Efesus 2 itu 1, saya tutup di sini. Ini juga kita mesti ngerti, jangan puas dengan keadaan apa, karena Tuhan itu bergerak, dia tuh grow. Tuhan itu gak pernah stuck ya. Kalau kita berjalan sama Tuhan, mestinya kekristenan kita tuh gak bosen. Karena Tuhan bergerak sesuai dengan masa, dengan waktu seperti itu, dan ada waktunya ya seperti itu, dan Tuhan bergerak dengan musim, ada waktunya menuai, ada waktunya nanam, ada waktunya segala macam ya. Tuhan itu nggak pernah stop. Nah kalau kita stop di satu titik, kita akan mengalami satu kejenuhan, harus bertumbuh. Maka dalam kehidupan saya, pelayanan saya terus bertambah ya, dari tahun ke tahun. Saya itu nggak boleh ada di puncak. Detik di puncak, pasti saya mesti turun. Saya tidak izinkan diri saya turun, sebelum semua di puncak turun, saya bikin gunung berikutnya, bikin gara-gara lagi pelayanan. Sehingga dalam kehidupan saya selalu berada di bawah bukit yang sedang mendaki. Udah mau sampai puncak lagi, keadaan udah kesettle, staf saya, atau mungkin juga ada tim saya yang bisa menggantikan menjadi pemimpin, saya cuma bikin terobosan buat anak-anak buah saya, begitu kesettle saya bikin gara-gara lagi. Amin. Hidup saya berjana, saya nggak boleh stop. Harus kosong supaya minyak itu terus ngisi. Amin. Detik kalian tahu janda yang gentongnya nggak ada kan stok berkat Tuhan. Saya tidak izinkan itu dan saya selalu bergerak seperti itu. Nah Tuhan tuh selalu bertumbuh. Efesus 2:21 dikatakan ini, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Efesus 2:22, di dalam Dialah kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kalian dan saya, karena Tuhan membangun, kita pun juga harus bertumbuh dan terus membangun. Kita nggak boleh stop. Diri kita harus jangan asik ngegosokin suami, jangan gosokin mertua. Kamu gosok dirimu, harus jadi permata yang senantiasa bersinar bagi Tuhan. Amin. Jangan suamimu digosok, orang yang lain digosok, kamu menjadi permata yang tidak bersinar. Kita harus tetap membuat Tuhan bergairah sama kita. Amin ya. Nah, jadi kita bisa, apapun yang kamu bangun di kehidupan kita itu akan pasti berdampak kepada anak cucu dan mereka akan alamin. Jadi sampai hari ini ya, anak-anak saya baru pulang semua dari Amerika semua. Mereka 3 bulan di Indonesia dengan cucu semua, karena saya sudah lama udah tidak mau ke Amerika lagi. Jadi mereka yang datang sini khusus 3 bulan dan kerjaan mereka bawa ke Indonesia pakai online hanya untuk fellowship. Dan kumpul ya anak cucu gitu. Saya cuma dengar perkataan dari anak saya dan cucu saya kan udah gede. Yang gede itu udah kuliah di UI, udah mau lulus. Yang nomor 2 di Amerika, itu yang gede-gede. Terus ngomong gini, kalian tahu gak sih, kita ini kuliah di Amerika kayak saya dapat favor banyak sekali. Dan anak saya juga cerita di Amerika, aku di zaman-zaman sulit gini dengan China gini, tapi Tuhan tetap buka berkat. Dan perkataan mereka gini, kalian tahu, kalau oma dan opa tidak mengambil keputusan yang benar, kita tidak mungkin hidup di dalam blessing seperti ini. Jadi kalian tahu bahwa apapun yang kalian bangun itu akan membawa dampak ke bawah. Amin. Maka di Yosua 1:6 dikatakan, kuat dan teguhkan karena kamu akan memimpin bangsa ini untuk masuk tanah perjanjian. Kalian tahu semua keputusanmu, kemenanganmu, kekalahan kamu ini akan memimpin keluargamu masuk dalam kemenangan atau kekalahan melalui kehidupan kita. Setiap kalian dan kita, saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin. Amin. Nah, dalam kehidupan kita mesti lihat keluarga itu adalah komunitas kerajaan Allah di bumi. Kalau kalian mau lihat Tuhan kerajaan surga bagaimana, lihatlah dari keluarga kita. Makanya saya mengatakan bahwa hubungan suami istri itu harus benar-benar dipulihkan untuk kalian bisa dapatkan blessing yang terbaik. Tuhan sangat memberkati perkawinan. Amin. Nah, jadi dalam kehidupan suatu hari
Ada orang datang ke saya, Bu, tolong dong cariin pegawai, itu persis kayak tukang kebun ibu. Saya mau seperti dia. Saya bilang, oh dia, Denah namanya. Iya Bu, tolongin. Saya bilang, iya ntar saya tanya sama Denah, mungkin ada temennya. Terus saya merenungkan, begitu sampai dalam, Tuhan ngomong begini. Denah itu cuma satu di dunia, nggak ada dua. Denah itu menjadi Denah karena ada di tangan kamu, Rati. Kalau di tangan orang itu jadi Deni. Betul? Mereka cuma bisa lihat hasilnya, maka kalau kamu lihat dalam kehidupan, jangan lihat keberhasilan saya. Lihat di belakang layar, apa perjalanan hidup saya bersama Tuhan, itu yang kamu mesti tiru. Yang udah gini, udah jadi, udah gak bisa. Kamu lihat di belakang layar, apa keputusan yang saya harus ambil. Kehidupan apa yang harus saya letakkan di hadapan Tuhan. Itu yang mesti diambil. Maka saya ngomong sama staf saya begitu, kamu lihat dari kehidupan saya. Keputusan saya ambil waktu percecokan di keluarga, keputusan saya waktu harus mengampuni, seperti itu. Nah, udah gitu terus saya bilang, benar juga ya. Terus saya panggil nih, Denah. Orang minta kamu untuk kerja di dia. Kata kamu luar biasa. Dia terus menenangkan gini. Karena semua staf saya panggil saya Mami ya. Mami sadar gak sih? Perkataan dia itu membuka mata saya. Saya bisa sampai hari ini. Dulu waktu saya datang, saya cuma tukang batu. Tapi satu hal yang merubah pikiran saya. Selalu kalau Mami minta apapun untuk betulin ini, betulin itu, Mami tidak pernah takut keluar duit untuk saya latihan. Akhirnya bisa saya seperti ini. Kalau saya di tangan orang itu, nggak akan jadi seperti ini. Siapa yang setuju itu? Amin. Kristian tidak akan menjadi Kristian kalau tidak di tangan saya. Pada waktu dia kena narkoba, kalau orang tua lain taruh dia di dulus, nggak mungkin berdiri Kristian sekarang jadi hamba Tuhan. Amin. Kristian ada gitu, pada waktu dia ngalamin, aku ada di situ. Hadirat Tuhan yang mentes saya, menyentuh dia 3 hari sembuh. Ferry tidak akan menjadi Ferry kalau tidak ada Ratih. Orang lain begitu dia terjadi yang namanya perselingkuhan, cerai, saya 17 tahun bertahan, halo. Kalian bisa bayangkan, di tangan seseorang yang sudah diubah Tuhan aja menghasilkan bangunan yang luar biasa. Makanya dalam kehidupan saya tidak pernah menyerah. Waktu anak-anak saya kecil, ada orang ngomong ini, Bu Ratih, Ibu Ratih selalu kesaksian sama anak di Amerika yang sukses. Tapi yang saya lihat yang 2 nih, ya termasuk Chris yang dulu kan bermasalah sama Tessa, ini kok kayak tape ya? Tidak boleh ngomong tape. Sekarang tape, nanti singkong. Kecuali saya udah mati, stop gitu, ya sudah. Ternyata enggak tuh, jadi. Amin. Nah itu di tangan Ratih bisa menghasilkan bangunan-bangunan yang menciplak apa yang saya sudah jadi teladan. Kalian bisa bayangin kalau kalian di tangan Tuhan jadi seperti apa? Halo. Amin. Hargai setiap proses apapun. Tuhan mau kalian melalui tembok yang kalian harus hancurkan, disitulah menghancurkan semua keakuan kita. Kalian dimurnikan dari keegoan kalian dan Tuhan ubahkan kalian. Kalian ditransfer dari kehidupan yang biasa menjadi masuk ke kehidupan supranatural. Karakter kalian diubah sama Tuhan menjadi karakter Kristus. Nah, jadi dalam kehidupan kita yang tadi saya katakan di Yesaya 46 bahwa Tuhan tetap akan melaksanakan kehendaknya, tujuan dia harus terjadi. Saya cuma ngomong sama kalian, ayo masuk dari destiny yang Tuhan tetapkan untuk setiap kalian. Kalau kalian mau hidup dalam kelimpahan yang tidak pernah ada habis. Detik kalian berdiri, seluruh fasilitas surga turun. Sarana turun dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saya katakan Tuhan itu, saya tutup ya. Tuhan mau kita menjadi bejana. Bejana untuk kemuliaan Tuhan. Tapi dikatakan Tuhan mau kita bejana yang murni, tapi bukan yang tidak disentuh. Tetap disentuh, tapi tidak cemar. Jadi kalian bisa lihat pelayanan saya, itu mananya kotor semua. Daerah Tanah Merah, Tanjung Priuk, pemulung, buruh cuci, supir angkot, halo. Penjara-penjara. Amin. Panti asuhan. Orang-orang miskin, keluarga yang hancur. Jadi Tuhan mau kita bejana murni, iya, tapi bukan yang tidak pernah disentuh tapi nggak cemar. Kelompok saya pun ada kaum bini muda loh. Kalau buat saya,
Tuhan memang ada di tengah para pendosa. Kok ibu mau bergaul? Bukan ibu mau bergaul. Mereka masih mau panggil saya, betapa hebatnya saya masih ada di hati mereka. Kalau mereka tutup saya nggak bisa apa-apa. Minimal saya ada di tengah mereka, dia mau menasihat pasti tentang keluarga, pasti keluar yang baik. Tetap ada jalan Tuhan di tengah mereka di mana saya akan keluarkan hati Tuhan pada mereka. Amin. Jadi dalam kehidupan kita, Tuhan juga mau kita menjadi kain putih, lenan yang halus. Tapi bukannya nggak dipakai. Dipakai tapi tetap murni dan bersih. Amin. Amin. Itulah Tuhan kita. Bersih yang sejati, bukannya bersih yang berarti kamu terisolisasi, nggak bergaul, enggak, masukin. Tapi kamu nggak cemar. Nah saya kasih kan saya sering ngomong, kalau kita memang ikan di laut, kenapa di laut kalau digoreng mesti dikasih garam? Kan direndam tuh dari lahir. Ikan di laut selama dia hidup, nggak bisa bikin dia asin, tapi kalau dia mati 1 jam jadi ikan asin. Selama kehidupan Tuhan ada hidup kita, nggak usah khawatir. Dunia nggak bisa rubah kita, kita mau rubah mereka. Amin. Jadi saya katakan ya, Tuhan juga dalam kehidupan kita ya, kita tetap hidup di tengah kekotoran yang kita harus bereskan. Tapi tetap Tuhan mau kita ada di mana kita dipisahkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Amin. Jadi dalam kehidupan kita, kita harus berani jalan saudara. Kita harus berani jalan di tengah penderitaan apapun hadapi. Bersama Tuhan. Kamu harus berani berjalan di tengah ketakutan apapun. Kalian tahu medan di Tanah Merah tuh nggak gampang. Itu FPI, orang-orang cadar, itu banyak di situ. Tapi pada waktu seperti itu, saya bergaul dengan RW-nya, saya bergaul dengan mereka. Sekarang permintaan mereka adalah, Bu bisa nggak catin tembok sepanjang jalan di Tanah Merah? Siap Pak. Saya membawa dengan mereka. Setiap acara 17 Agustus, mereka minta hadiah, saya kirim. Bukan saya sok kaya, saya cuma mikir gini, acara setahun sekali, kalau bisa ngasih 1 raket, 1 rice cooker, yang ini saya kasih kipas, itu adalah nggak ada artinya, ngerti gak? Jadi kita cuma membawa sehingga tempat kita di sana pun dikenal sama mereka. Apapun pelayanan didukung sama mereka dan saya juga mengasihi mereka seperti itu. Kita harus berani berjalan. Nah, kalau kita tidak berani berjalan di tengah penderitaan, ketakutan, bahkan waktu saya gabung sama mereka, itu kumpulan mereka gini, kami nggak suka ibu ini ikut meeting, ikut perencanaan apapun. Karena apa? Dia, Kristen Chinese lagi. Terus saya ngomong sama dia begini, Pak, Bapak mau bikin saya jadi Islam. Sebelum saya masuk, ini kan lihat, nggak ada yang bergerak. Kalau Bapak bikin saya jadi Islam, saya tetap aja nggak bisa punya uang. Biarkan saya jadi Kristen, nanti saya minta uang orang Kristen, nanti duitnya buat tempat ini. Jadi Bapak jangan rubah saya. Amin. Mereka diem. Nah, jadi dalam kehidupan kita gereja bukan cuma asik, kita harus bersosialisasi dengan rakyat setempat. Nah, jadi dalam kehidupan kita ya, kalau kita nggak berani maju dalam setiap tantangan apapun, bagaimana kalian bisa lihat Tuhan muncul di tengah keadaan kita yang sudah kepepet. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya cuma ngomong dalam kehidupan kita. Salah satu kunci untuk kamu diberkatin, tergantung berapa banyak beban yang kamu mau taruh di hidupmu. Kalau bebanmu cuma 1 istri, 3 anak, berkatmu 3. Setuju? Nah saya sekarang beban saya adalah 200 yang umum, 200 bungkus 1 hari, 5 hari, 1 bulan 4.000. Berarti berkat saya mesti 4.000. 4.000 kali 10.000, 40 juta. Halo. Jadi Tuhan yang punya hitungan. Dia bukan bodoh. Kamu bebanmu 1 juta, dia kasih 1 juta. Bebanmu 3, dia kasih 3. Jadi jangan ngeluh kenapa aku diberkati, kenapa tidak. Karena dalam kehidupan kita, kasih dengan Tuhan harus dengan kasih sesama. Itu mesti terwujud. Amin. Maka saya mau tutup seperti ini. Ya, maka saya bilang sama staf saya, sama orang yang mau tahu bagaimana pelayanan saya. Sampai hari ini makai dengkul dan doa dan firman itu kekuatan saya. Untuk pelayanan tiap bulan yang terus jalan. Nanti bulan Oktober saya mulai comeback lagi ke Nusa Kambangan keliling. Dan itu 1 bulan saya perlu 100 juta sampai hari ini. Sejak Pak Ferry meninggal tetap dan Tuhan cukupi. Maka saya katakan bagaimana kalian dan saya bisa hidup tanpa firman, saya gak bisa mikir. Kalian tahu, saya sebagai gembala dari gereja JKI, juga gembala di AOC Jakarta. Saya bukan hamba Tuhan yang cuma cerita-cerita loh. Saya pemimpin
yang keluar masuk dalam peperangan. Saya jalankan. Harus menghadapi pajak yang dari awal 1,8 miliar, ngadepin tukang pajak face to face. Saya pernah ngalamin. Saya mengalami tuntutan hutang pada negara 6 miliar, saya hadapin. Dan juga tuntutan dari pihak leasing bank saya harus hadapi 960 juta. Saya harus hadapi juga tuntutan pajak kena lagi 5. Jadi mundar-mandir ke kantor pajak, ke kantor pemerintah, saya hadapi. Saya juga masuk keluar masuk dalam percecokan keluarga besar. Perebutan harta, perebutan warisan. Saya katakan selama ada ratih dan di dalamnya ada Tuhan, setan kamu gak bisa acak-acak keluarga saya. Karena terang Tuhan sudah ada. Dan puji syukur sehingga tidak terjadi perebutan warisan. Kayak saya bilang, berapapun yang dirugikan, mungkin ada yang ngambil lebih. Saya punya ambil, tutupi, jangan berantem. Selesai. Amin. Sehingga keluarga saya sampai hari ini tetap bersatu. Saya juga sebagai hamba Tuhan yang in out harus ngampuni di keluarga, di jemaat. Pelayanan tanah merah itu gak gampang loh. Yang sampai hari ini Yesus itu ngalamin di keluarganya, tidak dihargai, di luar dipuja-puja. Itu yang saya alamin. Saya juga sebagai pemimpin, sebagai gembala yang alami gereja. Dari gereja yang pintunya aja gak ada daun pintu, berdiri gereja senilai 1 miliar. Saya ngalami bersama Tuhan. Nah sesudah gereja berdiri, saya menjadi pemimpin yang gak mau main gereja 2 jam. Gak ada. Di situ saya bikin gara-gara. Nah itu yang kalian dengar. Rumah duka, bimbel, PAUD gratis. Bikin semua basar sampai hari ini kita jalankan. Di tempat kami terkenal jual basar, produk Mango, Zara, apapun 5.000 silakan ambil. Dan itu rakyat berbondong-bondong pada beli. Nah saya kasih mereka terserah mau ambil berapa, karena dari situ mereka jualan masuk ke kampung-kampung untuk membuat mereka punya mata pencarian. Amin. Nah di situ kalian bisa lihat dalam kehidupan. Ya, saya juga yang hidupnya sampai hari ini harus berjalan dengan dengkul dan dengan air mata untuk membiayai semuanya. Jadi saya mau katakan, saya harus hidup dengan perisai iman sampai hari ini. Dan mulut saya harus dengan pedang roh untuk menghadapi apapun. Dan juga dikatakan, dan kalian lihat pada waktu saya harus menghadapi gempuran seperti itu, musuh gak mempan loh. Yang terakhir pun waktu saya ngutang, suami saya ngutang dengan debt collector sampai ngomong, keluarga ini gak bisa diapa-apain. Padahal saya gak ngapa-ngapain jualan kaset. Amin. Dan saya katakan, hidup saya, maka saya gak ngerti, kalian yang sudah terima Tuhan Yesus gak kuat dengan firman. Saya bilang ajaib. Saya butuh firman. Saya butuh untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Dan pikiran saya mengalami kekalutan yang begitu banyak. Itu diselamatkan karena ada firman. Yang membuat saya terus berjalan. Saya cuma mau katakan dalam hidup. Sampai hari ini. Saya harus hamil dengan janji-janji Tuhan yang saya pegang sampai hari ini. Saya harus hidupi janji-janji Tuhan di dalamnya sampai hari ini. Dan juga dalam kehidupan saya harus lihat diri saya harus seperti salib yang berkata, "Bos, semuanya sudah selesai." Salib dan salib yang harus saya hadapi. Amin. Dan juga hidup saya gak ada jalan, saya harus taat dan saya harus berserah. Dan juga harus saya tersungkur untuk terus minta Tuhan untuk bimbing. Di dalam kehidupan saya katakan ya, kalau kita gak pernah menjadi pelaku firman, gak mungkin kamu bisa menjadi penyembah. Penyanyi mungkin bisa. Hanya orang yang menjadi pelaku firman bisa lihat Tuhan. Pada waktu kita dalam keadaan buntu, dia turun. Waktu kita dalam kesusahan, dia hadir. Waktu kita dalam kehancuran, dia hadir. Dia bela perkara kita, waktu kita dari babak belur, dia Tuhan Allah yang membela perkara. Membuat waktu kita berlutut, kita bisa memuji dia. Karena dia Allah yang layak ditinggikan. Amin. Saya cuma berdoa dalam kehidupan. Perjalanan ini membuat saya bisa menggegar aku lebih dari pemenang. Amin. Gak ada jalan lain untuk saya bisa bertahan sampai hari ini. Saya bersyukur dengan anugerah di mana Tuhan lakukan banyak perkara. Dan saya katakan bahwa Tuhan itu sangat exciting, Tuhan itu sangat keren buat hidup saya. Dan sampai hari ini pun dia adalah kekuatan saya untuk saya bisa tersenyum setiap pagi. Amin. Kita tutup dengan doa ya. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kami menyadari Tuhan, setiap kami ada tujuan. Yang dimana seluruh kerinduanmu Tuhan untuk kami masuk dalam destinimu. Di dalam tujuan yang sudah kau tetapkan pada setiap kami, di situ ada
divine abundance, kelimpahan yang dari ilahi, sehingga kami tidak perlu dari dunia. Berkat, pemeliharaan, keamanan, kelimpahan Engkau turunkan. Kami bersyukur Tuhan. Waktu saya menjalankan kehidupan selama 17 tahun dengan suami saya, dengan problem yang gak mudah, banyak orang bilang, Ibu Rati gak rugi ya untuk menikah dengan kondisi seperti itu. Saya katakan tidak. Saya bersyukur, buat saya menjadi orang yang paling beruntung. Kayak Tuhan berikan saya kesempatan 17 tahun untuk menjadi pelaku firman. Tidak ada satupun yang disesali bersama Tuhan. Karena Tuhan sedang mengukir, membentuk hidup kita, sehingga kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Dialah andalan kita, Dialah satu-satunya. Dia Allah yang membelah laut. Dia Allah yang membawa kita terus masuk dalam kemenangan-kemenangan. Saya berdoa, Papi Daniel sudah meninggalkan warisan iman. Dia pribadi yang sangat luar biasa. Jangan sia-siakan itu. Saya bersyukur dari sepenggal hidup saya bisa menyaksikan seorang pemimpin yang punya hati Bapa. Dia seperti seorang ayah, bukan cuma sebagai gembala. Biarlah kita sebagai penerus-penerusnya teruskan, maju, dan jangan pernah menyerah. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji, yang membelah laut. Kita akan ingat lagi, Dia Allah yang pembuat mujizat. Dengar lagu ini, Dia Allah yang tetap, Dia Allah pembuat mujizat. Kunci untuk kemenangan tidak ada jalan lain. Kau harus masuk dalam tujuan Tuhan. Kau harus di dalam rancangan Tuhan. Ada yang indah yang Dia bisa berikan. Berkat yang terbaik adalah menyelesaikan apa menjadi panggilan. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buat jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang terduga pada